cari nasihat dari Huangmu. Laumu atau Huangmu adalah sebutan paling hormat dan penuh kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ibarat seorang bunda suci yang melahirkan, membesarkan dan mendidik putra-putrinya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Hati hancur berkeping-keping rasanya memikirkan anak-anakku. Kampung halaman di surga begitu sunyi senyap. Maka aku utus para Buddha dan Dewa turun ke dunia fana guna menolong para putra mahkota. Sayang, mereka telah terbelenggu oleh mimpi sesat, mengakibatkan Buddha sedih tak kepalang. Walaupun aku sendiri turun ke bumi melintas dan menyadarkan mereka. Apa daya, nasihat melalui surat yang aku tulis dengan darah sekalipun tak didengar oleh telinga mereka. Aku adalah Tuhan Yang Maha Esa, penguasa tunggal segala kehidupan di jagat raya, memimpin para suci dan para Buddha turun ke dunia, berjumpa dengan para putra mahkota. Harap anak-anakku sekalian berdiri tenang. Dengan saksama mendengarkan, Bunda bertutur kata, guna memperingatkan bocah yang sedang sesat. Dan 3 unsur cerdik pandai, sancai, juga bersiap diri. Bunda segera menyusun kata-kata. Bagian pertama sebagai prakata, sedangkan yang di belakangnya adalah isi nasihat yang sebenarnya. 1 titik goresan pena emas memancarkan cahaya terang. Lingkaran kumala berputar menggetarkan jagat raya. Tiap-tiap kata meloloskan kalian dari jalan yang sesat. Setiap huruf mengandung arti, menyadarkan mereka yang terbuai mimpi. Orang menyebut Tao, ibarat jalan. Bila ingin melangkah kaki, harus ada jalan. Tetapi jalan ada jauh dan dekat, ada tinggi dan rendah, berliku-liku, atau terang dan gelap. Jika jalannya benar, pasti menuju surga. Menyimpang berarti sesat, pasti terjerumus ke dalam neraka yang gelap. Dan jalan untuk melangkah ada ribuan banyaknya, tetapi belum tentu jalan tersebut adalah jalan yang tepat dan terang. Kini, Bunda menurunkan sehelai benang emas sebagai jalan yang lurus menuju surga. Hanya membutuhkan 1 langkah saja, sudah dapat melampaui alam wujud dan alam hawa. Kemudian langsung tiba di alam para suci. Saat ini adalah zaman pancaran putih, memberi hak kepada Buddha Maitreya berkuasa di langit. Buddha Cikung yang bertanggung jawab
menyebar luaskan ajaran Tao, bersama-sama menyatukan zaman, melintas penghuni 3 alam loka menuju nirwana. Menolong umat keluar dari bencana air dan api, menyatukan macam-macam faham dan aliran kepercayaan, menjadi satu hakikat kebenaran. Sejak Tao diajarkan secara umum, umat yang mendapatkan tak terhitung banyaknya, tetapi yang benar-benar tekun membina hatinya jumlahnya dapat dihitung seperti bintang di langit subuh layaknya. Langkah sekali yang benar-benar dapat diandalkan. Bunda melihat bahwa umat manusia kurang tekun membina hatinya, walaupun ada yang insaf, tetapi kurang memiliki semangat yang membaja. Selama ini, para Buddha dan para dewa seringkali memberi nasihat, berharap anak-anak sekalian dapat melaksanakan ikrar yang agung. Sayang sekali, perbuatan dan ucapannya sering melanggar ikrar tersebut. Sungguh menyedihkan. Melihat kenyataan ini, hatiku pilu dan menangis bercucuran air mata darah. Sebab itu, menggunakan kesempatan ini, Bunda memberi sari nasihat kepada putra Buddha sekalian. Semoga bangkit semangat dan kemauan untuk maju. Sayangilah waktu yang sangat berharga seperti emas ini. Sesal di kemudian hari tak ada gunanya. Nasihat Bunda ini terkandung arti dan makna yang sangat luas. Harap putra mahkota sekalian dapat betul-betul menghayati. Di saat mencatat nasihat ini, para Buddha dan para suci dengan hikmat melindungi. Semuanya bersikap hormat. Barang siapa tidak menghormati, pasti mengalami kemalangan. Setelah nasihat ditulis dan dicetak sebagai buku, jadilah hakikat kebenaran nan abadi, menerangkan inti dan rahasia zaman yang akan datang. Buku nasihat ini jangan diletakkan saja, tetapi harus rajin-rajin disebarluaskan dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Semoga anak-anakku sekalian dapat segera sadar dan menemukan hati nuraninya. Agar kelak sama-sama berjabat tangan kembali ke alam suci. Harap kalian benar-benar memperhatikan. Demikianlah prakata dari Bunda. Satu, menurunkan nasihat di tanah timur, dunia fana, bertujuan menunjukkan sumber sebenarnya. Putra-putri sekalipun seyogianya kembali ke asal-usulnya dan bergurulah kepada Buddha Cikung. Di jalan salib mendapat petunjuk letak pintu rahasia roh bermukim, menasehati putra mahkota sekalian, memacu semangat untuk maju di jalan kebenaran. Nasihat pertama menjelaskan sumber asal para putra Buddha dari mana.
mengayun pena emas, membuka rahasia langit nan mujizat. Teringat waktu langit belum dibuka, semuanya kabur tak jelas, hampa dan senyap, tiada benda berwujud. 96 miliar putra-putri Buddha bermukim bersama di alam nirwana, bebas lepas bahagia sepanjang masa. Semuanya akrab di sisi laumu, bagai saudara, tak berpisah, mengikuti laumu kemana pergi. Sesuka hati bergembira dan bermain di kerajaan surga, menunggang naga hijau dan burung hong. Sungguh berwibawa, bebas lepas, tak mengenal hawa dingin dan panas. Rasionalnya murni, tak mengandung positif dan negatif. Bila ada waktu senggang, berwisata kemana-mana untuk menikmati alam surga yang permai. Untuk menghilangkan rasa capai dan jemu, lalu bermain catur atau bernyanyi sambil memainkan alat musik. Santapannya adalah buah tahu surga. Yang diminum adalah air surga. Semuanya sangat lezat dan berkhasiat. Kaki beralaskan sepatu awan, badan memakai jubah dewa. Alam nirwana adalah tanah air mujizat yang sangat berharga. Tenang namun menjadi sumber dari semua bentuk dan perubahan. Sampailah pada masa Ziwei tiba. Sebagai laumu, aku memerintahkan 7 Buddha turun ke bumi untuk mengatur dunia. Tibalah saat yang tepat untuk menciptakan langit secara sempurna. Kemudian sampailah pada masa Chohui tiba untuk membuat bumi secara lengkap. Hawa yang bersih naik ke atas sebagai langit untuk menaburkan bintang dan planet. Hawa yang keruh turun ke bawah, membentuk jadi tanah, danau, laut, gunung, bukit. Tibalah masa Inhui, di mana langit dan bumi saling mengayomi. Matahari dan bulan sama-sama memancarkan cahaya. Unsur negatif dan unsur positif saling mengisi, sehingga terciptalah macam-macam makhluk dan kehidupan. Inilah asal-usul terciptanya langit yang kemudian membawa dampak selanjutnya. Alam abadi bermakna tenang, alam hawa bermakna gerak, dan alam wujud berunsur positif dan negatif. Tao adalah Li atau hakikat kebenaran, sedang Li adalah Tao. Sungguh hampa dan mujizat. Tao menciptakan satu, satu menimbulkan dua, dua kemudian menimbulkan tiga. Dari pokok satu kemudian menyebar kemana-mana. Yang asalnya tiada menjadi ada. Makna mujizatnya, para dewa pun sulit menceritakan. Setelah langit tercipta, bumi terbentuk, kemudian terwujudlah secara sempurna macam-macam benda. Di tanah timur tak jumpa adanya manusia yang berwujud laki-laki dan perempuan. Saat itu
aku dengan terpaksa dan berat hati merelakan semua putra-putriku turun ke dunia fana. Tetapi tiap kali menyuruh mereka turun ke bumi timur, tiap kali pula mereka selalu kembali lagi ke asalnya. Semuanya tak berminat mengatur dunia fana. Dengan terpaksa aku membuat arak merah di San Sanpo, membujuk rayu mereka minum sampai mabuk, dan membuat sebuah kolam khasiat, menyuruh semuanya mandi bersama. Kemudian menunggu mereka lengah, lalu mengambil kembali baju dewa dan sepatu awan. Setelah semuanya sadar dari mabuk dan tidak melihat lagi wajah Laumu, juga tak menemukan kembali baju dan sepatunya yang mujizat, lalu mereka menangis terseduh-seduh, memanggil bundanya. Dianjurkan janganlah ragu-ragu lagi untuk mengatur dunia fana. Jika sepatu awan dan baju dewa tetap kuberikan kepada kalian, mana ada yang berminat hidup dan mengatur di dunia fana. Memotong dahan pohon dan memetik daunnya untuk membuat tempat berteduh, menangkal hawa dingin dan panas. Bila lapar, mereka memakan buah cemara. Bila haus, minum air sumber. Para putra Buddha seperti kehilangan sukma, keluh kesah sedih tak terhingga. Mereka menanyakan bundanya, kapan baru boleh kembali ke kampung halaman. Aku, Laumu, menjawab bahwa pada zaman ketiga, saat lintasan umum tiba, Bunda pribadi akan memberitahu dan mengirim surat untuk melintaskan para putra mahkota. Dengan hati yang ragu-ragu, mereka menangis terseduh-seduh. Lalu aku, Laumu, memberi mereka suatu tanda suci, Haptung. Sejak itu, para putra Buddha bermukim di tanah timur atau dunia fana, berwujud sebagai pria dan wanita. Kemudian berkembang biak mengatur dunia fana. Perpisahan Bunda di barat dan putranya ke timur sungguh peristiwa yang menyedihkan. Sejak itu, para putra Buddha merasakan penderitaan bertubi-tubi. Kalau dihitung sudah 60.000 tahun lebih lamanya. Tiap kali memikirkan anak-anak yang sedang menderita dunia fana, hati Bunda terasa risau sekali. Kini sudah tiba waktunya Bunda menurunkan ajaran Tao sejati, memerintahkan 3 Buddha turun melintas secara umum dan mengatur akhir zaman. Hal sebenarnya telah diutarakan satu persatu. Harap para putra Buddhaku dapat secepatnya menjalankan ajaran sejati, menempuh arah benang emas bersama-sama Laumu kembali ke surga. Jika masih bandel tak ingin sadar, akibatnya akan terus terjerumus di lautan penderitaan. Bertutur kata sampai di sini, hatiku sedih sehingga air mata bercucuran. Maka berhenti sejenak, kemudian dilanjutkan kembali.
Demikianlah 10 sari nasihat dari Huangmu bagian 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.